Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Per hari ini, dalam beberapa pekan ini, kita diramaikan soal kekisruhan di Partai Demokrat, di mana kita sama-sama dengar bahwa sejak awal mulai mencuatnya berita pada saat Ketua Umumnya atau Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan konferensi pers secara resmi bahwa dia mentenggarai adanya gejala kudeta atau pengambil alihan secara paksa terhadap kepemimpinan Partai Demokratnya, dan itu dicurigai adalah adanya pihak-pihak tertentu, di mana pihak-pihak tertentu itu adalah para mantan anggota senior dari Partai Demokrat yang sudah ada yang tidak aktif atau dipecat atau sudah berhenti. Mereka mengadakan pergerakan dan kemudian mereka berkonsolidasi dengan orang yang berada di istana. Itulah pengumuman waktu itu yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum. Dan orang yang ditenggarai sebagai orang istana, akhirnya terkuaklah namanya adalah Muldoko, Jenderal Muldoko, Jenderal Purnawirawan yang saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Jadi beliau adalah orang di pemerintahan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Dalam konteks video ini, saya tidak akan membahas soal Demokratnya. Saya tidak akan membahas soal urusan Partai Demokrat, yang mana kita sama-sama tahu per hari ini pun terjadi perkembangan yang sangat luar biasa, di mana terjadi konferensi luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang ditenggarai akan melakukan kudeta tadi, dan semakin nyata, semakin jelas memang mereka rencana sepertinya memang ingin memperebutkan Partai Demokrat. Dan kita tidak akan membahas seperti sebenarnya tadi, tidak akan membahas soal ini, soal Partai Demokrat. Saya akan membahas hal yang lain. Karena apa? Urusan Partai Demokrat ini menurut saya tidak ada korelasi langsungnya kepada urusan rakyat, kepada permasalahan rakyat. Itu permasalahan partai yang sepihak, yang tidak ada hubungannya dengan rakyat. Jadi saya pikir saya tidak akan membahas kalau yang tidak ada hubungan dengan rakyat. Dengan saya sendiri berarti juga tidak ada hubungannya, makanya saya tidak akan bahas itu. Tapi yang akan saya bahas adalah keberadaan satu buah nama, yaitu nama yang cukup besar, ya sangat besar lah ya artinya, karena beliau adalah mantan jenderal, mantan Panglima ABRI, dan sekarang sedang duduk di pemerintahan, yaitu sebagai Kepala Staf Presiden. Orang tersebut adalah Jenderal Muldoko. Sejak awal Jenderal Muldoko ini memang dicurigai berperan atau ada keterlibatan terhadap pergerakan ini. Perannya seperti apa, sebesar apa, ya memang tidak ada investigasi yang jelas, tidak ada gambaran jelas. Tapi yang jelas per hari ini beliau terpilih sebagai Ketua Umum dari Kongres luar biasa Partai Demokrat saingan tadilah. Beliau terpilih per hari ini. Nah, yang kita akan bahas adalah soal Muldokonya. Kenapa Muldoko yang perlu saya bahas? Karena Muldoko itu saat ini adalah orang di pemerintahan. Beliau menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Dan itu ada hubungannya dengan rakyat. Karena jelas pemerintahan itu adalah orang yang atau pihak yang menaungi rakyat. Dan Muldoko ada di dalamnya. Itu yang akan saya bahas dalam konteks ini. Dalam pembahasan ini saya bukan membahas siapa Muldokonya, karena kita sudah sama-sama tahu dan tidak perlu saya jelaskan latar belakangnya siapa, dia dari mana, kita sudah sama-sama tahu. Tetapi tujuan utama saya membuat video ini adalah lebih mengarah kepada membuat saran, memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Yaitu adalah apa? Bahwa Presiden kiranya segera melakukan evaluasi atau pengkajian terhadap keberadaan Muldoko ini sebagai kepala stafnya, sebagai kepala staf Presiden. Karena apa? Jelas, pertimbangan saya adalah bukan soal si Muldokonya ini sudah bergabung ke Demokrat, bukan itu. Tetapi pertimbangan saya adalah kita semua sekarang, seluruh rakyat Indonesia, termasuk Presiden, pemerintah semua, sama sepakat kita sedang fokus menangani satu masalah, yaitu masalah COVID. Jadi apapun pergerakan, apapun yang dilakukan, kita semua, pemerintah, berbagai program yang dilakukan pemerintah, muaranya adalah mengerucut kepada persoalan mengatasi COVID ini. Pemerintah mau melakukan pemulihan ekonomi, pemerintah mau melakukan program pembangunan, semuanya dipertimbangkan berdasarkan urusan COVID ini. Jadi intinya adalah, kenapa saya bilang tadi urusan kepada Muldoko? Yang jadi tanda tanya saya adalah dia itu orang pemerintahan. Beliau adalah orang pemerintahan yang harusnya juga sama, bahwa urusan dia adalah urusan
COVID ini, urusan permasalahan besar kita bersama. Nah, dengan keterlibatan dia di Demokrat, ya jelas pasti sebelumnya, bukan per hari ini saja, mungkin dalam beberapa waktu sebelumnya, apakah itu 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya, berarti beliau mengerjakan hal yang lain. Beliau bukan ngurusin urusan COVID yang mana itu menjadi amanah rakyat kepada pemerintah. Beliau orang pemerintahan. Di mana dalam kurun waktu tersebut, apakah beliau mengurusin COVID atau justru melakukan manuver-manuver politik? Nah, itu yang menurut saya harusnya Presiden mengkaji. Ada stafnya yang bukan fokus bersama-sama mengurus satu persoalan, tetapi punya program lain di balik layar. Nah, ini yang menurut saya yang harus dikaji oleh Presiden. Nah, kenapa juga saya mempusatkan perhatian kepada Muldoko? Ya, karena Muldoko orang pemerintahan. Orang pemerintahan itu urusannya langsung dengan rakyat. Pemerintah adalah pihak otoritas, pihak yang pemilik wewenang, memiliki amanah dari rakyat. Apapun langkah dan tindakannya demi rakyat. Rakyat saat ini sedang ada persoalan dengan COVID. Negara ini, semua dunia sedang persoalan dengan COVID. Dan kita sudah sama tahu, kita hargai pemerintah sampai saat ini, kita anggap masih fokus kepada urusan COVID. Tetapi ada satu personil di pemerintahan malah menurut saya mengurusi hal yang lain. Bermanuver politik yang tidak ada urusannya dengan urusan COVID itu. Nah, jadi inilah yang saya beri saran kepada Presiden agar mungkin kedudukan atau posisi Muldoko ini, apalah istilahnya, barangkali kalau disebut reshuffle, dia bukan kabinet ya, tapi artinya coba ada dievaluasi dan tunjukkan juga barangkali kepada Presiden, jangan sampai stigma yang timbul di kalangan masyarakat bahwa, mohon maaf, orang-orang besar mantan militer ini menguasai pemerintahan. Ada terkesan di lapangan Jokowi diatur, karena kita sama-sama tahu banyak jenderal-jenderal besar yang terlibat ke dalam pemerintahan ini. Nah, jangan sampai stigma atau opini yang berkembang di lapangan di masyarakat bahwa ya jenderal-jenderal ini mengatur Jokowi. Nah, itu yang kita hindarkan. Dan hari inilah peluang buat Jokowi untuk membuktikan. Karena menurut versi saya, keberadaan Muldoko ini perlu dipertanyakan, perlu dikaji, perlu dievaluasi. Pertimbangan utama, saya ulang lagi, adalah beliau orang pemerintahan yang harusnya fokus ke urusan kita yang sekarang permasalahan besar kita. Tapi beliau sepertinya bukan ngurusin itu, malah urusan hal yang lain. Itulah yang perlu dikaji oleh Presiden. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah timbulnya pemikiran, timbulnya opini di kalangan masyarakat, di publik, pengamat, dan para politisi berpikir bahwa pemerintah ada di balik layar. Pemerintah ada di balik persoalan kisruhnya Demokrat ini. Nah, fatal kan kalau pemikiran itu berkembang. Karena jelas, ya kita anggaplah pemerintah nggak ikut campur dalam urusan ini. Tapi kalau opini yang berkembang seperti sebuah pembuktian bahwa memang pemerintah berada di balik layar, ya mungkin ada tujuan-tujuan politik dari pemerintah. Ya berbagai macam lah pendapat orang. Ada yang bilang supaya karena pemerintah ini ingin makin memperkuat kedudukannya, supaya dukungan dari berbagai partai. Karena kita sama-sama tahu Partai Demokrat per hari ini yang di bawah AHY itu tanda kutip partai oposan. Nah, pemerintah ingin memperkuat dukungan. Benar apa tidaknya? Ya wallahu alam. Nah, cuma kalau Jokowi tidak melakukan evaluasi terhadap Muldoko ini, bisa benar apa yang dipikirkan orang, bahwa pemerintah ada di balik layar. Nah, itulah yang harus menurut saya diklarifikasi oleh Jokowi. Bukan dalam bentuk kata, klarifikasi dalam bentuk tindakan. Tindakannya apa? Evaluasi keberadaannya Muldoko. Saya dalam hal ini tidak ada tendensi apapun kepada Muldoko, tetapi demi pembersihan pemerintahan ini, yang mana kita sama-sama tahu kisruhnya politik ini semakin memanas, perpecahan kubu antara kubu pendukung dan kubu oposan atau penentang semakin tajam, semakin meruncing. Nah, jangan semakin terasah menajam dengan persoalan per hari ini. Itulah kira-kira sekadar pemikiran dari saya. Semoga ini bisa sampai apa yang saya sampaikan kepada Presiden, terdengar pada Presiden. Mohon kira-kira apa yang disampaikan dengan saya ini semata-mata ya demi bangsa saya yang orang kecil, rakyat kecil, apa yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda.
Tayangan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.